Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan dan Doa Pagi GKJ Kemuliaan di hari Kamis 2 Maret 2023. Renungan pagi ini masih di dalam seri Khotbah Yesus di Bukit, Matius pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Bersama-sama kita akan merenungkan dan merefleksikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus saat khotbah di bukit. Firman Tuhan pagi ini didasarkan pada Matius pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-27. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu pribadi untuk membaca bacaan Alkitab pagi ini. Judul renungan pagi ini adalah Perintah Jangan Membunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kalau kita membaca berita, hati kita itu rasanya miris. Banyak diberitakan peristiwa kekerasan dan pembunuhan, percecokan suami istri yang berujung pada salah satunya mengakhiri nyawa pasangannya, perselisihan anak remaja, berujung tawuran dengan tega melukai sesamanya. Kita merasa heran, mengapa dengan mudahnya mereka melupakan betapa berharganya suatu kehidupan yang Tuhan berikan. Kita semua sepakat bahwa membunuh itu dilarang. Tetapi khotbah Yesus di bukit mengajak kita lebih mendalami lagi perintah jangan membunuh. Pada bagian sebelumnya, kita membahas mengenai kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan Taurat tetapi menggenapinya. Tuhan Yesus mengkritik para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya hanya panggung sandiwara, menjalankan hukum Taurat tetapi secara lahiriah dengan penuh kemunafikan. Di dalam Matius pasal 5 ayatnya ke-21 sampai dengan yang ke-27, Tuhan Yesus mengulas hukum yang berkaitan dengan pembunuhan. Mengenai larangan jangan membunuh, Tuhan Yesus mengajak pendengarnya untuk melihat lebih dalam mengenai makna hukum ini. Bagi Tuhan Yesus, perintah jangan membunuh harus ditempatkan dalam pemahaman betapa berharganya kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus membahas hal lebih dalam lagi, yaitu faktor penyebab mengapa orang bisa jatuh dalam dosa pembunuhan, yaitu soal kemarahan. Kemarahan yang tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan dapat membuat seseorang melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Kemarahan dapat diredam dan dipadamkan jika kita mau hidup dalam damai dan pengampunan terhadap orang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ketika ada orang yang mau beribadah memberikan persembahan, tetapi ia sedang diliputi kemarahan pada sesamanya, maka ia harus membereskan terlebih dahulu masalahnya dan berdamai dengan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajarkan pada kita bahwa kita diharapkan bisa menahan marah, emosi. Jika kita sering marah, kemarahan membuat kita sulit menguasai diri. Dalam kemarahan, kita bisa dengan mudahnya melakukan tindakan-tindakan gegabah dan menjadi kurang berhati-hati. KDRT hingga tega menghilangkan nyawa seseorang berasal dari hati yang marah dan tidak bisa dikendalikan. Mari saudara-saudara, ketika kita menjalankan perintah jangan membunuh, di balik itu kita diajak untuk mengontrol emosi kita dengan kita senantiasa menjadi pribadi yang penuh kasih, damai, dan pengampunan bagi sesama kita. Mari kita nyatakan kasih dan pengampunan bagi pasangan kita, bagi anak kita, rekan kerja kita, rekan bisnis kita, rekan sepelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih di pagi ini Tuhan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita.
Itu semua adalah berkat Tuhan. Engkau juga menyapa kami melalui firman-Mu. Kami diingatkan supaya kami bisa menjaga hati kami dari kemarahan. Karena kemarahan bisa membawa kami pada tindakan yang menyakiti sesama kami, bahkan membuat kami lupa betapa berharganya kehidupan yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang penuh kasih, cinta damai, dan pengampunan. Tuhan Yesus yang kami kasihi, sebentar lagi kami hendak memulai aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan yang tuntun dan sertai kami. Tuhan juga kiranya berikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga segala aktivitas kami di hari ini seturut dengan rancangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu, kami anak-anak-Mu percaya dan telah berdoa. Amin.